Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 515. Kaisar Perang, Kaisar Mi, dan Kaisar Kegelapan menatap tajam ke arah Xiao Tians, yang sedang bergegas menuju Kaisar Kegelapan, serta Kaisar Kegelapan, Zan, dan Mi. Ada gelombang besar di hati mereka. Dia. Apa yang baru saja dia katakan? Generasi kedua, penguasa kuil surgawi generasi kedua. Xiao Tians. Generasi kedua. Kaisar Mi bergumam pada dirinya sendiri dengan pikiran gemetar. Kaisar Kegelapan tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, kalau begitu. Ketiga jenius junior yang luar biasa itu, mereka. Mereka juga disebut An, Zan, Mi. Bunuh. Di hadapan Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, ketika ketiga kaisar terpana, sosok Xiao Tians tiba-tiba muncul di depan tiga kaisar kegelapan terkuat. Tiba-tiba, sosok Xiao Tians yang mengesankan, yang tingginya lebih dari 30 kaki, tiba-tiba. Itu secara langsung menekan salah satu kaisar kegelapan di puncak Raja Manusia. Pada saat yang sama, hantu Lord Dao tiba-tiba menekan kaisar kegelapan di atas Raja Manusia kedua. Kemudian Xiao Tians sendiri langsung membunuh kaisar kegelapan, Raja Manusia puncak terakhir. Dengan suara keras, kaisar kegelapan, yang sangat ketakutan di dalam hatinya, salah satu lengannya dipotong oleh Xiao Tians. Dia terluka parah dan tubuhnya terlempar ke belakang. Tidak mungkin. Raja Manusia kesengsaraan. Bagaimana kamu bisa menjadi Raja Manusia bencana? Kaisar Kegelapan, yang berada di puncak Raja Manusia, hampir ditakuti oleh Xiao Tians, dan dia telah bertarung dengannya Kaisar Kegelapan sebelumnya. Kaisar dan yang lainnya telah bertarung untuk waktu yang lama, tetapi kondisi mereka sendiri belum mencapai puncaknya saat ini, dan mereka terluka parah oleh Xiao Tians dalam sekejap. Sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, sosok Xiao Tians tiba-tiba muncul di hadapannya dan membunuhnya dengan satu pedang lagi. Sambil terengah-engah, Xiao Tians langsung menembus kristal gelap di tubuhnya dengan pedang ini. Seorang Raja Manusia kegelapan di puncak Raja Manusia, di bawah serangan kuat Xiao Tians, hanya bertahan dalam dua gerakan, dan dibunuh di tempat oleh Xiao Tians. Kemudian Xiao Tians bergerak lagi, dan Kaisar Kegelapan di sana baru saja lolos dari penindasan Lord Dao. Saat dia hendak melarikan diri, sosok Xiao Tians tiba-tiba muncul di depannya, dan dia memotongnya dengan pedang diagonal. Tubuhnya. Yang kedua. Setelah Xiao Tians mengatakan sesuatu dengan dingin, sosoknya bersinar lagi. Kaisar Kegelapan terakhir di puncak Raja Manusia segera mengantarkan akhir hidupnya. Di bawah 3 kali penindasan aura Xiao Tians, kekuatan Tuan Dao, dan Xiao Tians sendiri, dia berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Teror Xiao Tians terungkap sepenuhnya di depan semua kekuatan gelap, membuat semua kekuatan gelap yang hadir merasa ketakutan di dalam hati mereka. Dalam sekejap, Xiao Tians membunuh 3 kaisar kegelapan terkuat sejak dia muncul hingga sekarang. Ini secara langsung mengubah jalannya pertempuran di sini. Di kejauhan, Dark, Zan, dan Mi, mereka bertiga juga memegang pedang panjang mereka erat-erat, bergegas menuju Kaisar Kegelapan yang terluka parah di tahap tengah Raja Manusia, dan di tahap awal Raja Manusia, dan mulai berkelahi. Kaisar Perang, Kaisar Kehancuran, dan Kaisar Kegelapan akhirnya sadar pada saat ini. Mereka bertiga berteriak keras, dan dengan cepat memimpin ratusan bawahan mereka yang tersisa menuju pasukan kegelapan. Kaisar Mi sangat bersemangat sehingga dia berteriak kepada para prajurit di bawah, prajurit, bala bantuan kita telah tiba. Bala bantuan kita telah tiba. Orang-orang kuat di dunia ini datang untuk mendukung kita. Saudaraku, bertarunglah denganku. Petik 2. Bunuh. Ratusan tentara Canian di bawah sangat bersemangat setelah melihat Xiao Tians tiba dan membunuh Kaisar Kegelapan di depan mereka. 2000 tahun. Mereka telah ditempatkan di sini sendirian selama 2000 tahun. Hari ini, mereka akhirnya menunggu bala bantuan. Meski memakan waktu lama, momen ini tetap menyentuh hati mereka. Bunuh. Kaisar Perang, Kaisar Kegelapan, setetes air mata hitam jatuh dari matanya. Semuanya sepadan. Untuk sesaat, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Mi memimpin penyerangan. Ketiga orang kuat itu langsung menuju ke arah manusia kuat setingkat raja di kam gelap di sana. Xiao Tians yang baru saja menghela nafas tinggi di udara, hatinya gemetar setelah melihat pemandangan di depannya. Ada juga tembok besar di sini, dan di luar tembok besar, ada juga sekelompok tentara yang menjaga di sini. Saat berikutnya, tepat ketika Xiao Tians hendak terus membantu, Kaisar Perang, yang sedang melawan 3 kaisar kegelapan di kejauhan, tiba-tiba berbalik dan berteriak padanya, Tuan Istana Generasi Kedua. Tolong jangan ikut campur lagi, ayo kita kakak-kakak tua ini, ayo bertarung dengan baik lagi. Boom! Setelah Kaisar Perang selesai berbicara, dia menebas 3 Raja Manusia tahap awal dan Raja Manusia kegelapan tingkat menengah di depannya. Kemudian dia melintas, memegang pedang panjang, dan muncul di depan Kaisar Kegelapan lainnya lagi. Hal yang sama juga berlaku pada Kaisar Kehancuran dan Kaisar Kegelapan. Sosok mereka terus bersinar saat mereka bergegas menuju Kaisar Kegelapan yang melarikan diri. An, Zan, dan Mi, aura mereka bertiga juga telah kembali ke puncak tahap awal Raja Manusia.
Mereka bertiga menjadi semakin berani saat bertarung, dan semakin banyak mereka membunuh semakin mendesak, dan mereka dengan gila-gilaan melakukan serangan balik terhadap pasukan kegelapan yang sangat besar di kejauhan. Ratusan orang kuat melakukan serangan balik terhadap puluhan ribu tentara kegelapan. Secara logika, hal itu seharusnya menghasilkan kekalahan besar, tapi sekarang puluhan ribu tentara kegelapan dibunuh oleh ratusan tentara dengan niat membunuh di depan mereka. Melarikan diri dengan liar menuju kejauhan. Xiao Tians, yang ingin terus mengambil tindakan, ragu-ragu sejenak dan tidak mengambil tindakan lagi. Sebaliknya, sambil berpikir, ratusan hantu kecil kuil surgawi menyelimuti sisa-sisa para prajurit. Beri mereka berkah. Dengan restu dari Raja Manusia satu kesengsaraan yang kuat, kekuatan tempur dari ratusan tentara Canian yang tersisa di generasi dinasti kekaisaran itu meningkat tajam lagi, dan mereka mampu membunuh dengan sepenuh hati dan dengan senang hati. Kaisar Kegelapan yang tersisa di pasukan kegelapan lawan juga dengan cepat dibunuh oleh Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, Kaisar Penghancuran, dan 6 orang dari Kegelapan, Perang, dan Penghancuran kuil surgawi generasi kedua. Segera postur ofensif dan defensif kedua belah pihak benar-benar terbalik. Di medan perang di bawah, tentara Canian terus bergerak maju, sementara pasukan kegelapan terus mundur. Sosok Xiao Tians melayang di udara di medan perang. Dengan lambaian tangannya, bayangan emas jalan tuan yang membentang lebih dari 10 mil muncul lagi, menekan puluhan ribu pasukan gelap di bawah. Setelah Xiao Tians berpikir sejenak, ruang di belakangnya tiba-tiba berfluktuasi, dan kemudian bayangan matahari yang berukuran lebih dari 30 kaki naik langsung ke langit. Dalam sekejap, dunia gelap yang diselimuti energi hitam menerima secercah cahaya. Kali ini, Xiao Tians tidak mengambil tindakan apapun dan langsung bertarung, tetapi hanya menjaga semua orang di udara. Para prajurit yang menjaga kuil surgawi generasi pertama dan kuil surgawi generasi kedua bergerak maju. Di medan perang di bawah, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Kehancuran bergegas untuk saling membunuh. Air mata hitam terus-menerus menetes dari mata mereka. Pada saat ini, Xiao Tians berdiri di belakang mereka, dan matahari bersinar terang di langit. Mereka bertiga merasa seolah-olah kakak tertua mereka, Tianxia, penguasa kuil surgawi, telah hidup kembali dan berdiri di belakang mereka untuk menemani mereka dalam pertempuran. Bunuh. Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Penghancur mengayunkan pedang lebih cepat di dalam hati mereka saat mereka merasakan kesedihan di hati mereka. Bahkan setelah beberapa saat, mereka bertiga menyerbu langsung ke puluhan ribu pasukan kegelapan. Dalam sekejap, ia menembus formasi militer lawan. Pada saat ini, puluhan ribu prajurit kegelapan benar-benar dimusnahkan dan mundur dengan putus asa menuju bagian terdalam dari dunia gelap ini. Adapun kawan-kawan di balik pembunuhan itu, mereka tidak peduli sama sekali. Karena hanya dengan melarikan diri ke bagian terdalam dari dunia gelap ini, di sanalah akan ada peluang untuk bertahan hidup, karena di lautan energi hitam yang terdalam, terdapat kaisar mereka yang merupakan Raja Manusia. Diming berjaga di sana. Lari, lari, mundur, mundur. Puluhan ribu orang kuat di sisi kekuatan gelap dengan putus asa melarikan diri ke belakang. Akhirnya, setelah beberapa menit, puluhan ribu tentara kegelapan terbunuh sepenuhnya semuanya. Di tengah jalan, mereka akhirnya melarikan diri kembali ke lautan udara hitam. Ketika mereka melihat lautan energi hitam yang tak terduga, para pejuang kegelapan yang cukup beruntung untuk bertahan hidup dengan cepat melompat ke dalamnya. Pada saat ini, di atas lautan udara hitam, sosok kaisar kegelapan berukuran lebih dari 10 kaki muncul di sana. Dia melihat orang-orang kuat dari dinasti kekaisaran yang menyerang dari kejauhan. Kali ini, aku akan melepaskanmu dulu. Saat lorong terbuka penuh, kamu akan benar-benar jatuh. Diming mendengus dingin, dan hendak tenggelam ke lautan udara hitam lagi. Dia akhirnya menghabiskan semua usahanya sebelumnya dan akhirnya berhasil menembus lapisan pertama segel dan menyusulnya. Dia pikir dia akan dapat menghancurkan mereka secara langsung kali ini. Namun, Kaisar Perang dan yang lainnya tidak menyangka bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi lagi. Tetapi saat berikutnya, tepat ketika Kaisar Meditasi hendak tenggelam ke lautan udara hitam lagi dan melarikan diri, tubuhnya yang berukuran lebih dari 10 kaki tiba-tiba mengembun di udara, dan untuk sementara, dia tidak bisa bergerak. Semua. Saat berikutnya, suara Xiao Tians yang sangat dingin terdengar, datanglah saat kamu ingin datang, pergilah saat kamu mau, aku memberimu wajah. Boom. Sosok Xiao Tians tiba-tiba mendarat di langit di seberang Diming, dengan dingin mengunci Diming. Bab 516. Bas. Pupil Diming mengecil dan dia menyipitkan matanya untuk melihat ke arah Xiao Tians. Meskipun dia merasa Xiao Tians lebih kuat darinya, dia tetap tidak merasa takut saat ini mencibir dan berkata, Tuan Kuil Tians generasi kedua, Xiao Tians. Boom. Sosok Xiao Tians mendekat lagi ke Diming, dan berkata dengan suara dingin, siapa kamu? Baru saja, siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu di depanku? Merajalela. Haha. Diming mencibir dan melanjutkan, siapa yang memberi saya keberanian? Generasi kedua dari Tuan Istana Surgawi, Anda ingat dengan jelas, Kaisar ini adalah generasi pertama Tuan Istana Surgawi. Kami akan membunuhmu, apalagi kamu. Tuan Kuil Surgawi generasi kedua, aku menasihatimu. Boom. Saat berikutnya, sebelum Diming dapat menyelesaikan kata-katanya, Xiao Tians menyerang dengan pedang dan mengarahkannya dengan keras ke arahnya.
Kepalanya dipenggal. Diming terkejut dan menjadi pucat, dia sangat takut dengan pedang Xiao Tians sehingga dia segera mundur. Hanya saja dia jauh lebih lemah dari Xiao Tians, dan saat ini dia sedang bertahan dengan tergesa-gesa. Jadi dengan pukulan ini, tinjunya langsung hancur. Genangan darah hitam jatuh ke udara. Aduh! Diming melolong sedih. Dalam hatinya, ini adalah markas dunia gelap, dan ada banyak kaisar kegelapan di bawah yang jauh lebih kejam darinya sama sekali. Tapi dia tanpa diduga, Xiao Tians tidak hanya berani mengambil tindakan, tetapi juga memiliki niat membunuh yang paling kuat untuk melakukannya. Kematian kakak tertuaku memang salahmu. Bunuh. Pada saat ini, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Penghancur juga dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka bertiga juga berada di puncak Raja Manusia Kesengsaraan pertama selama hidup mereka, dekat dengan kekuatan Raja Manusia Kesengsaraan kedua. Meski mereka kini hanya memiliki kekuatan Raja Manusia Puncak, pengalaman bertempur mereka tetap ada. Pada saat ini, ketiganya bergabung dan mampu secara singkat menunjukkan kekuatan Raja Manusia Yi Jie di tahap awal. Hanya saja mereka bertiga terluka parah, dan sebagian besar kekuatan tempur mereka berkurang. Oleh karena itu, bahkan serangan penuh mereka bertiga pada saat ini dapat dihempaskan oleh pukulan Diming. Mencari kematian. Setelah melihat ini, Xiao Tians bergerak lagi dan menyerang Diming dengan pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Saat ini, Diming tidak berani terlalu agresif dan cepat bertahan dengan seluruh kekuatannya. Bas! Dalam kehampaan, perisai hitam muncul di depan Diming saat ini. Boom! Pedang panjang di tangan Xiao Tians jatuh dengan keras, langsung mengenai perisai di depan Diming. Dengan suara keras, perisai di depan Diming hancur. Bunuh! Xiao Tians mendekati Diming lagi dan mulai menyerang dengan seluruh kekuatannya. Bayangan aura Xiao Tians telah terkondensasi hingga panjangnya lebih dari 30 kaki, sementara Diming baru saja mencapai kekuatan tahap awal Raja Manusia Kesengsaraan pertama, dan bayangan aura yang terkondensasi hanya panjangnya belasan kaki, yang mana bukan lawan Xiao Tians sama sekali. Perbedaan antara Diming dan para kaisar kegelapan di puncak Raja Manusia biasa adalah bahwa bahkan seseorang sekuat Xiao Tians tidak dapat membunuhnya secara instan. Dia dapat bertahan lebih lama di tangan Xiao Tians, tetapi itu hanya bertahan sedikit lebih lama. Bum bum bum. Untuk sesaat, di langit di atas lautan udara hitam, semua orang melihat dua raksasa bertarung dengan ganas. Hanya saja kekuatan dan kekuatan serangan Xiao Tians 3 kali lipat dari lawannya. Dalam sekejap, tidak lama setelah mereka berdua bertarung, Diming benar-benar ditekan oleh Xiao Tians. Setelah beberapa napas lagi, lengan kanan Diming yang panjangnya beberapa kaki dirobek oleh Xiao Tians. Ah! Diming sekali lagi menjerit nyaring. Dia tidak menyangka Xiao Tians benar-benar memiliki niat membunuh terhadapnya saat ini. Jadi untuk sesaat, Diming ingin masuk ke dunia gelap di bawah. Tapi dia ingin masuk, tapi Xiao Tians tidak mengizinkannya masuk. Diming berteriak dan bertarung dengan Xiao Tians beberapa saat. Tiba-tiba dan ceroboh, dia bergegas menuju lautan udara hitam di bawah. Satu-satunya harga yang harus dibayar adalah membuat Xiao Tians menebaskan pedangnya dengan keras ke punggungnya lagi. Aura berukuran lebih dari 10 kaki di belakang Diming tiba-tiba terpotong oleh pedang Xiao Tians, dan aura di tubuhnya langsung turun ke puncak Raja Manusia. Hal baiknya adalah Diming akhirnya menyingkirkan Xiao Tians dan menyelinap ke lautan energi hitam di bawah. Xiao Tians, yang berdiri di atas lautan energi hitam, mengerutkan kening. Bahkan Kaisar Kegelapan, yang telah mencapai level Raja Manusia, akan kesulitan menghentikan pelarian pihak lain. Tapi, biarpun kamu turun ke sana, bisakah kamu melarikan diri? Cahaya dingin melintas di mata Xiao Tians, dan saat berikutnya, dia menyelam. Pada saat ini, Diming, yang melarikan diri dengan gila-gilaan di bawah lautan energi hitam, merasa ngeri. Pada saat ini, dia terluka parah dan kecepatannya menurun, tetapi Xiao Tians lebih cepat darinya. Jadi hanya dalam sekejap mata, sosok Xiao Tians muncul di hadapannya. Xiao Tians, kamu. Sebelum Diming selesai berbicara, tubuhnya diledakkan langsung ke langit di atas lautan energi hitam oleh Xiao Tians. Hampir segera setelah tubuh Diming muncul di lautan energi hitam, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Mi yang menjaga di atas langsung bergabung untuk menyerang, dan cahaya pedang sepanjang puluhan meter jatuh tiba-tiba milik Diming tubuh. Uff! Tubuh Diming menyemburkan darah dan terbang terbalik lagi. Saat berikutnya, sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri, sosok acuh tak acuh Xiao Tians muncul tepat di belakangnya, dan dengan pedang, dia membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Tidak! Tuhan, selamatkan aku, Tuhan, selamatkan aku. Tubuh Diming yang terbelah menjadi dua dengan cepat sembuh bersama lagi, tetapi pada saat ini, auranya telah turun ke mendiang Raja Manusia sedemikian rupa, tubuh gelapnya ditangkap oleh aura Xiao Tians. Tidak mungkin aku bisa menolaknya. Bas! Dan tepat ketika Xiao Tians ingin menghancurkan sisa tubuh Diming. Di atas dunia yang gelap ini, ruang tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat, dan kemudian sebuah wajah raksasa berukuran hampir 1 kilometer muncul di langit. Setelah Diming melihat wajah besar ilusi itu, dia segera menjadi bersemangat dan berteriak ke wajah besar itu, Tuhan, selamatkan aku, bunuh dia. Dia adalah penguasa kuil surgawi generasi kedua dan penerus dunia. Bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia.
Kemudian Diming berteriak pada Xiao Tians, Tuan Kuil Surgawi generasi kedua, kamu sudah selesai, Tuan telah bangun, kamu sudah selesai. Saat itu, dunia dikelilingi oleh Tuhan. Kamu juga sama. Petik 2. Kakak-kakak. Mendengar ini, Xiao Tians mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, dan untuk sesaat, tulang-tulang di tubuh Diming diremas oleh tangan hantu Xiao Tians. Titik. Kemudian, teriakan Diming menjadi lebih intens. Saat berikutnya, wajah besar di langit gelap menatap Xiao Tians dan berkata dengan dingin, berhenti. Xiao Tians mencibir, melihat wajah besar di langit dan bertanya, saat itu, ketika aku sedang mengepung dunia, pada akhirnya. Selain di Yu, di Qiong, dan di Xie, kamu juga bertanggung jawab memaksa dunia untuk bunuh diri, kan? Hah? Kamu sebenarnya kenal mereka bertiga. Besar wajahnya di langit yang gelap berkerut. Dia menurunkan alisnya, tampak sedikit terkejut. Kemudian suara wajah besar itu keluar lagi dan berkata, ya, saya adalah bagian dari pengepungan dunia, lalu kenapa? Kuil Surgawi tidak hanya mendominasi dunia selama satu generasi, tetapi kami juga menghancurkan generasi dinasti kekaisaran. Kaisar kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Penghancur di belakang Xiao Tians meneteskan air mata hitam di mata mereka. Aura di tubuh mereka mulai melonjak, dan mereka ingin membunuh mereka dengan putus asa. Namun, saat berikutnya, mereka bertiga dibunuh oleh Xiao Tians. Tidak ada yang lain. Identitas asli lawan pertama jelas belum keluar, dan wajah raksasa ini hanyalah proyeksi momentum. Kedua, wajah raksasa ini sebenarnya memberikan banyak tekanan pada Xiao Tians. Lawannya sangat kuat, lebih kuat dari yang dibayangkan, dan mungkin tidak lebih lemah dari Kaisar Qiong di dunia barat. Wajah Xiao Tians menjadi semakin muram, dan dia bertanya dengan lembut, lalu siapa kamu? Wajah hitam raksasa itu menatap Xiao Tians, dan berkata perlahan, siapa yang kamu tanyakan padaku? Aku, Kaisar Zhou. Hantu dengan wajah hitam raksasa itu berhenti, lalu menatap Xiao Tians dengan dingin dan berkata, lepaskan. Diming. Jika tidak, saya akan membuka segelnya dan datang ke Departemen Perang Tianxia Anda sekarang. Zhou setelah dia selesai berbicara, tekanan yang luar biasa tiba-tiba memenuhi dunia gelap, dan gelombang aura yang jauh melebihi aura Raja Manusia mulai melonjak ke atas dari bagian terdalam lautan udara hitam. Ada ledakan dari kedalaman lautan udara hitam. Seharusnya Kaisar Zhou menyerang segel tersebut, dan tekanan pada wajah hitam raksasa di langit gelap menjadi semakin berat. Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, dan Kaisar Kehancuran mengepalkan tangan mereka erat-erat, merasa sangat tidak ingin melakukannya. Pembunuh kakak laki-laki tertua mereka 2000 tahun lalu ada tepat di depan mereka. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Belum lagi mereka bertiga hanyalah tubuh yang hancur sekarang. Bahkan ketika mereka berada di puncaknya, mereka tidak dapat mengalahkan keberadaan di depan mereka. Untuk sesaat, ketiga orang yang tak berdaya itu memandangi wajah raksasa di langit, lalu menatap Xiao Tians. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Tians. Tapi saat berikutnya, di mata semua orang yang sangat terkejut, tangan besar Xiao Tians di belakangnya menangkap bayangan aura Diming. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, dan kemudian terdengar ledakan keras, bercampur dengan keengganan Diming yang tak ada habisnya hingga ekstrim. Diming langsung dibunuh oleh Xiao Tians di tempat. Dia terbunuh jauh melampaui Raja Manusia bencana pertama dan mencapai bencana kedua tingkat bencana. Atau di tingkat Raja Tiga Kesengsaraan, tepat di bawah hidung Kaisar Zhou. Kemudian suara Xiao Tians yang sangat dingin keluar, saya yakin, saya tidak bisa keluar sekarang. Bersambung.